Gebrakan Jokowi majukan Indonesia dari kembangkan veronikel hingga aftur. Hari ini Indonesia yang dulu dianggap hanya dipandang sebelah mata, kini mulai disegani bangsa-bangsa di dunia. Saat banyak negara terpukul dampak dari COVID-19, Indonesia malah mencatat pertumbuhan tertinggi di angka 3%. Bukan itu saja, rupiah juga mengalami rebun di angka 13 ribuan ketika oposisi tak kenal lelah meneriakkan pemakzulan presiden. Jokowi tak kenal lelah memajukan negeri ini. Lewat nikel dan biji kopra, ia hendak menaikkan Indonesia di mata dunia. Dilansir dari kompas.com, Indonesia sendiri saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia. Negara ini menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Nilai ekspor biji nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat, ekspor biji nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18% pada kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Akhir tahun kemarin, pemerintah Jokowi telah tegas mengeluarkan larangan biji nikel. Jokowi akan mengolah sumber daya alam negeri ini menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang nilainya berlipat. Biji nikel yang diolah menjadi veronikel nilainya naik hingga 10 kali lipat. Nilai nikel kian meroket sampai 19 kali lipat apabila veronikel diolah menjadi stainless steel. Begitu pula biji bauksit yang diolah dan dimurnikan menjadi alumina akan bernilai 8 kali lipat. Alumina yang ditingkatkan menjadi aluminium akan bernilai hingga 30 kali lipat dibandingkan dengan saat masih berupa biji bauksit. Selain menyulap ekspor biji nikel menjadi veronikel, Jokowi juga menyulap kopra menjadi aftur. Jokowi ingin mengganti seluruh bahan bakar pesawat dengan kopra hasil perkebunan petani di Indonesia. Dilansir dari katadata.com, Presiden Joko Widodo ingin menutup ekspor beberapa komoditas, salah satunya kopra, sebab kopra dapat diolah menjadi pengganti bahan bakar aftur. Kopra merupakan daging buah kelapa yang telah dikeringkan. Komoditas ini diekspor ke beberapa negara seperti India, Thailand, dan Filipina. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan produsen kelapa dengan volume terbesar di dunia. Mengacu pada busnewswire.com, Indonesia memproduksi 19 juta ton pada 2018, sedangkan Filipina dan India masing-masing menghasilkan 14 juta dan 12 juta ton. Di satu sisi, pemerintah tengah mengkaji cara menyeimbangkan harga aftur agar tarif tiket pesawat menjadi lebih terjangkau, khususnya menjelang mudik Natal dan Tahun Baru 2020. Apalagi harga aftur di Indonesia bagian timur dan barat berbeda. Aftur adalah penyebab 40% kenaikan harga tiket. Oleh karena itu, harga aftur akan dicarikan jalan keluar dengan penyimbangan harga, ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir tahun lalu. Berdasarkan data Pertamina pada Februari 2019, harga aftur di Indonesia bagian timur rata-rata di atas 10.000 per liter. Bahkan harga aftur Bandara Dieu Sorong di Papua untuk jenis Jet A1 mencapai 11.080 per liter. Harga tersebut lebih tinggi 34,9% dari harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, yaitu 8.210 per liter. Pemikiran brilian seorang Jokowi beserta gebrakan konkretnya di lapangan tak perlu diragukan lagi. Dahulu kala saat penjajahan Jepang, sempat ada aturan menanam tanaman jarak di tiap rumah karena bisa diolah jadi aftur. Seharusnya kebijakan Jokowi sudah ada jauh hari setelah kita merdeka. Sayangnya, pada era Orde Baru malah menjual tambang emas Papua ke Freeport.
Begitu juga era SBY, selama 10 tahun hanya sibuk subsidi, tapi tak ada gebrakan berarti untuk mengembangkan negara ini. Jangankan melarang ekspor bahan mentah, era SBY bahkan tak ada pembangunan infrastruktur berarti. Bahkan satu periode Jokowi saja jauh lebih banyak pembangunan ketimbang 2 periode era SBY. Pantas kalau saat ini putra mahkota serta Demokrat nyinyir tak karuan. Itu semua hanya untuk menyamarkan bobrok SBY selama 10 tahun. Begitu juga diskusi-diskusi pemakzulan presiden yang kini serentak digemakan, mulai dari akademisi hingga tokoh agama seperti Din Samsudin. Tak tanggung-tanggung, jubir HTI atau ormas terlarang juga diberi panggung untuk diskusi ini. Alasan kelis untuk menyelamatkan negara yang dianggap tak mampu mengatasi corona hingga menggugat kebijakan pemerintah terus disuarakan. Memang begitu gawatkah kondisi Indonesia sehingga presiden harus dimakzulkan? Indonesia tidak sedang dalam kerusuhan besar akibat rasisme seperti di Amerika. Indonesia juga tak masuk jurang resesi seperti banyak negara di dunia. Justru pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di dunia, serta mata uang kita paling perkasa se-Asia. Lantas di mana salahnya? Saya yakin isu pemakzulan hanya digemakan untuk menghambat usaha dan gebrakan Jokowi untuk membawa negeri ini menjadi negara maju. Biji nikel ia bawa jadi ferronikel, kopra ia bawa jadi aftur. Tapi kemajuan ini tak diberitakan oleh mereka, justru mencari-cari kesalahan yang semu. Semoga saja oposisi akan terbawa ke jurang kehancurannya.